Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan kembali masuk di dalam hadirat Tuhan. Dalam ibadah kita pagi hari ini, kita rindu menantikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, kita akan bersama-sama menikmati Tuhan, bersama-sama menikmati hadirat-Nya. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Bapa yang di surga, Anak Domba Allah, kami datang bersujud menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang di surga, Anak Domba Allah, kami datang bersujud menyembah-Mu Yesus. Surga pun nyanyikan pujian bagi Dia. Hormat bagi Anak Domba. Bapa yang di surga, Bapa yang di surga, Anak Domba Allah, kami datang bersujud menyembah-Mu Yesus. Surga pun nyanyikan pujian bagi Dia. Hormat bagi Anak Domba. Darah-Mu selamatkanku, darah-Mu bebaskanku, darah-Mu bawa kami ke tempat kudus-Mu. Kasih-Mu ampuniku, kuasa-Mu bangkitkanku oleh darah Anak Domba. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini kembali, Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa yang di surga, Anak Domba Allah, kami datang bersujud menyembah-Mu Yesus. Surga pun nyanyikan pujian bagi Dia. Hormat bagi Anak Domba. Darah-Mu selamatkanku, darah-Mu bebaskanku, darah-Mu bawa kami ke tempat kudus-Mu. Kasih-Mu ampuniku, kuasa-Mu bangkitkanku oleh darah Anak Domba. Darah-Mu selamatkanku, darah-Mu bebaskanku, darah-Mu bawa kami ke tempat kudus-Mu. Kasih-Mu ampuniku, kuasa-Mu bangkitkanku oleh darah Anak Domba. Anugerah yang besar ketika kita diberikan kesempatan menikmati hadirat-Nya, ketika kita diberikan waktu untuk masuk di dalam rumah Tuhan, membawa korban syukur, sebab Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah membebaskan kita. Oleh darah Anak Domba kita mengalami keselamatan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan.
Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang sudah menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, sebab Engkau yang memberikan keselamatan bagi kami. Darah-Mu yang menyucikan kami. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang sempurna buat kami. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Engkau Bapa yang baik, Allah yang kekal. Engkau Allah yang setia mengasihi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan sama-sama naikkan pujian ini kembali. Bapa yang di surga, kami bersujud menyembah-Mu. Kami nyanyikan pujian bagi Engkau, hormat bagi Engkau anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Bapa yang di surga, anak domba Allah, kami datang bersujud menyembah-Mu Yesus. Surga pun nyanyikan pujian bagi dan hormat bagi anak domba. Darah-Mu selamatkanku, darah-Mu bebaskanku, darah-Mu bawa kami ke tempat kudus-Mu. Kasih-Mu ampuniku, kuasa-Mu bangkitkanku oleh darah anak domba. Darah-Mu selamatkanku, darah-Mu bebaskanku, darah-Mu bawa kami ke tempat kudus-Mu. Kasih-Mu ampuniku, kuasa-Mu bangkitkanku oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur hanya karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan.
Kami menantikan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya setiap hati yang rindu, haus akan Engkau, kami akan dipuaskan lewat hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Engkau. Kau memberkati kami dengan sukacita sorga untuk kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai ruangan ini untuk kami bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mereka pun menikmati sukacita yang sama karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa di awal bulan Desember ini kita kembali dapat menikmati tubuh dan darah Yesus yang akan kita nikmati bersama-sama. Kita mau menaikkan pujian. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Kita percaya bahwa hanya darah Yesus yang menyucikan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Darah Yesus, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Sekali lagi, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Hanya darah Yesus yang menghapuskan,
menyucikan, menyelamatkan kita semua. Kita percaya bahwa keyakinan iman kita hanya di dalam darah Yesus yang menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian seindahnya pelangi. Hanya oleh darahnya kita ditebus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, dan Kau yang termegah. Haleluya. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk lagi. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Kalau kita percaya hanya oleh darah Yesus yang menghapuskan dan menyucikan kita, kita percaya sepanjang hidup kita juga ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kita mempersiapkan hati dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. putranya dikorbankan demi kita orang berdosa. Haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada.
pujian ini kornya 1 kali. Nanti pendeta pembantu Michelle Davina berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Darah domba Allah. Memerintah di bumi dan di surga. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Berterima kasih atas setiap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, anugerah-Mu yang memulihkan setiap kehidupan kami, bawa kami untuk layak menghadap tatah-Mu Tuhan. Kalau kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan sehidangan dengan Engkau, menikmati tubuh dan darah Engkau. Tetapi sebelum itu kami mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu berkuasa menguatkan setiap kehidupan kami, mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahkan mengurapi setiap kehidupan kami sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur dan hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga GPDI El Shaddai, saya percaya berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, kami akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena selamanya Engkau Allah yang ajaib buat kami. Karena kemurahan-Mu setiap kami dapat ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Dan secara khusus bagi keluarga GPDI El Shaddai yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, karena kasih setia-Mu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan, kekuatan, kemenangan yang Engkau sudah berikan di hari-hari yang lalu. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu akan terus ada di hari-hari yang ke depan. Karena itu kami menyerahkan setiap mereka di dalam tangan kasih-Mu. Bimbinglah, tuntunlah ya Tuhan, bawa mereka lebih dekat kepadamu, lebih mengenal Engkau, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkat kekuatan, kesehatan yang terbaik dari Tuhan yang Engkau sendiri sudah rancangkan dalam kehidupan mereka, menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersuka cita untuk kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita
Meneruskan belajar dari perjalanan bangsa Israel, kita sampai ke persinggahan 26, satu tempat namanya Moserot. Ya, Bapak Ibu bisa baca nama tempat ini dalam Bilangan 33 ayat yang ke-30. Saya tidak akan membacakan ayatnya. Moserot adalah satu tempat yang di dalam peta terletak dekat dengan pegunungan Hor, ya. Tidak ada catatan khusus peristiwa yang terjadi di sana, tetapi saya ingin kita melihat apa yang kemudian kita bisa pelajari dari arti kata Moserot. Moserot punya arti membelenggu atau kemudian ada arti lainnya penghukuman. Ya. Menarik sekali untuk kita melihat ada hubungan di antara arti-arti nama ini. Bangsa Israel sudah bebas dari belenggu perbudakan di Mesir dan mereka dibawa keluar dalam satu perjalanan yang sangat luar biasa. Ya, kita sudah melihat ada 25 tempat persinggahan dan begitu banyak peristiwa. Tapi kita belajar bersama-sama ya bahwa dalam perjalanan mereka kemudian berhadapan dengan banyak peristiwa yang ternyata kemudian bisa menjadi belenggu-belenggu yang lain dalam kehidupan mereka. Ini yang kemudian saya ajak kita akan pelajari bersama-sama dalam renungan kita hari ini. Ya, seperti firman Tuhan berkata, kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Efesus 1 ayat 7 juga memberikan catatan bahwa kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ada satu catatan saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah, berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Kita yang percaya menerima Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang mati di kayu salib, oleh darahnya kita disucikan, kita dibebaskan. Tadi kita sudah nyanyikan pujiannya. Sama seperti bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita dibebaskan dari segala ikatan dosa saat kita percaya menerima Yesus kita dengan iman. Kita dibebaskan dari segala kehidupan dosa kita. Kita menerima dengan iman bahwa ada pengampunan dosa dalam hidup kita. Tapi kemudian kita belajar bahwa kita masih hidup di dalam dunia ini. Ada hal-hal yang di dalam tubuh kita itu kemudian masih menjadi bagian yang kemudian kita hadapi dalam hidup ini. Nanti kita akan melihat bersama. Kita masih tinggal di dalam dunia, kita masih menghadapi tantangan, dan itu sebabnya firman Allah mengajar kita melalui peristiwa yang kita pelajari dari perjalanan bangsa Israel. Untuk kemudian waspada dalam perjalanan kehidupan kita, jangan sampai kemudian kita ketika menghadapi tantangan-tantangan itu kemudian menjadi terbelenggu. Belenggu punya pengertian mengikat sehingga seseorang tidak bebas, dia tidak bisa melangkah, ya, bisa ada di tempat, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Itu adalah satu gambaran. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu dalam renungan ini melihat, kita belajar dari bangsa Israel, ada beberapa belenggu yang saya ingin ajak kita belajar bersama-sama. Yang pertama, belenggu ketakutan. Bapak Ibu bisa lihat ini dari peristiwa ketika mereka ada di tepi teberau. Mereka ada di depan laut, di belakang tentara Mesir mengejar, ya mereka tidak punya apa-apa dan mereka sangat ketakutan. Dan dari ketakutan itu mereka bersungut-sungut dan mengakibatkan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pada saat mereka mengirim orang-orang untuk ada mengintai Kanaan, mereka juga kemudian ada dalam ketakutan-ketakutan yang luar biasa yang menyebabkan mereka enggan untuk masuk, untuk mengikuti perintah Tuhan untuk masuk ke Kanaan, dan mengakibatkan ada banyak hukuman. Ketakutan adalah sesuatu yang sangat perlu kita waspadai, karena ketika kita tidak waspada, ketakutan itu bisa menjadi sesuatu yang mengintimidasi, membelenggu. Yesaya 41 ayat 10 memberikan kita catatan demikian. Saya akan bacakan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin kita melihat Yesaya menulis bahwa ada dua hal yang diingatkan. Jangan takut, jangan bimbang. Hal ini sudah diperingatkan. Mengapa? Karena dalam pengertiannya takut dalam ayat ini mempunyai pengertian dikuasai, diintimidasi oleh ketakutan. Ternyata ketakutan itu bisa membuat seseorang terbelenggu. Artinya dia dikuasai dengan ketakutan, diintimidasi oleh ketakutan. Dan ada hubungannya dengan kebimbangan. Itu sebabnya firman Allah berkata jangan bimbang. Karena bimbang akan bicara tentang kecewa, ragu-ragu, tidak yakin pada Tuhan. Orang yang diintimidasi oleh ketakutan, diintimidasi, dikuasai oleh ketakutan, akan mulai ragu-ragu. Kira-kira bisa atau tidak? Kira-kira saya sampai atau tidak? Keraguan-raguan yang dibiarkan terus-menerus dapat jadi belenggu yang kemudian menjadi sebuah ketidakyakinan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus waspada dengan belenggu ketakutan. Hari-hari ini apa yang jadi belenggu ketakutan kita? Situasi dunia hari-hari ini kita tahu. Virus COVID-19 hampir di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu lihat di peta ini, semua yang merah itu adalah tempat-tempat di mana virus ini ada. Begitu banyak orang hidup dalam ketakutan hari-hari ini. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu tidak perlu waspada ya, tidak. Sebagai anak-anak Tuhan kita tetap harus waspada. Saya tetap mendorong Bapak Ibu kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kewaspadaan. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus menjadi contoh. Kalau pemerintah mengajarkan ayo pakai masker, kita pakai masker. Hari ini dalam ibadah Bapak Ibu yang pernah ikuti ibadah di gereja tetap gunakan itu. Sedikit berbeda pengertiannya dengan ketakutan. Waspada boleh. Ikuti anjuran pemerintah untuk cuci tangan. Ikuti anjuran pemerintah untuk jaga jarak. Itu kewaspadaan yang tetap perlu. Tetapi kita perlu hati-hati. Karena ternyata situasi bisa menimbulkan ketakutan yang kemudian membelenggu kita. Hari-hari ini di mana banyak sekali pandemi, banyak orang yang mulai bertanya-tanya bagaimana dengan pekerjaan saya. Banyak orang yang mulai takut banyak orang yang mulai takut dengan bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang mulai takut dengan keadaan ekonomi. Ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar. Ada banyak orang yang ketakutan dalam dunia pendidikan. Kami di sekolah juga mengalami tantangan yang sama dengan anak-anak yang belum bisa sekolah dengan tatap muka. Ada begitu banyak hal yang kemudian bisa menjadi belenggu. Situasi, tantangan yang terjadi, yang kita hadapi ketika kita tidak waspada. Itu bisa jadi belenggu dalam hidup kita. Ketakutan-ketakutan. Kita perlu berhati-hati. Karena ketika kita membiarkan ketakutan itu menjadi intimidasi yang membelenggu kita, firman Allah berkata ketakutan, kekhawatiran tidak akan menjadi berkat dalam hidup kita. Matius 6 ayat 27. Saya bacakan Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran dapat membelenggu kita sehingga kita tidak dapat lakukan sesuatu. Saya berharap dalam masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini, kita tetap waspada. Tapi jangan izinkan dirimu dibelenggu oleh ketakutan. Sehingga engkau tidak bisa lakukan apa-apa. Jangan izinkan dirimu diintimidasi oleh ketakutan.
Sehingga engkau tidak bisa percaya kepada kuasa Tuhan. Kita perlu waspada. Kedua, kita belajar dari bangsa Israel. Belenggu yang kedua adalah belenggu nafsu atau keinginan. Bapak Ibu yang pernah kita belajar dalam persinggahan di Kibrot Ta'awa. Kita belajar bagaimana mereka dibelenggu oleh nafsu, ingin dipuaskan dengan makanan-makanan. Dan hari ini kita belajar nafsu, keinginan, kesenangan-kesenangan jasmani dapat menjadi sesuatu yang membelenggu kita kalau kita tidak hati-hati. Kenapa? Keinginan, nafsu itu ada di sekitar kita, ada ditawarkan di hadapan kita. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita anak-anak Tuhan pun menghadapi tantangan-tantangannya sama berhubungan dengan nafsu kita, keinginan kita. Mari kita lihat Titus 3 ayat 3, apa yang dikatakan tentang hawa nafsu. Titus 3 ayat 3 saya bacakan. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Titus 3 ayat 3 menjelaskan bahwa belenggu itu sama dengan seseorang yang diperhamba atau diperbudak. Anak-anak Tuhan, kita yang sudah dimerdekakan, kita perlu waspada. Godaan nafsu, godaan keinginan, itu juga ditawarkan bagi kita. Itu juga sesuatu yang menjadi peperangan dalam kehidupan rohani kita. Karena iblis sesungguhnya tidak pernah berhenti untuk menawarkan hal itu. Dan itu berhubungan dengan kesenangan-kesenangan jasmani. Hari-hari ini ketika banyak orang harus bekerja dari rumah, kita berhadapan dengan tawaran-tawaran, belenggu, nafsu, keinginan, berhubungan dengan waktu luang. Anak-anak yang sekolah tidak sepadat biasanya, beberapa orang yang bekerja bisa lakukan dari rumah, dan ada banyak hal yang kemudian menjadi peperangan berhubungan dengan waktu luang yang kita miliki. Apa yang kita gunakan dengan waktu luang kita? Hobi kita, tidak salah Bapak Ibu, lakukan hobi. Tapi kalau itu membelenggu waktu kita, menghabiskan waktu kita, menonton tayangan-tayangan, media sosial menjadi satu alat yang hari-hari ini mungkin saya dapat katakan menduduki ranking pertama di dunia. HP, karena itu yang paling mudah dibawa kemana-mana. Boleh nggak kita menggunakannya? Boleh, saya pun menggunakannya. Ada banyak hal yang kita bisa cari, kita bisa lihat. Tetapi kita perlu waspada. Kalau kemudian keinginan kita akan alat ini merampas waktu kita, membuat kita terbelenggu, tidak bisa lepas dari hal ini. Jangan-jangan kita sudah terbelenggu di dalamnya. Bukan hanya itu saja, hari-hari ini Bapak Ibu lihat, ada begitu banyak tantangan yang ditampilkan di hadapan kita. Berhubungan dengan kesenangan-kesenangan jasmani. Bapak Ibu kalau lihat tayangan-tayangan, krisis moral hari-hari ini begitu banyak terjadi. Pergaulan bebas. Orang-orang ingin meluapkan apa yang menjadi keinginannya. Dan ketika itu tidak tercapai, mereka bisa lakukan apa saja. Ini yang kita lihat di sekitar kita. Ini yang jadi tantangan dalam kehidupan kita. Termasuk orang-orang percaya. Termasuk kita yang sudah menerima Kristus dalam hidup kita. Kita pun berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sama. Tapi mari kita belajar untuk kemudian tidak mengizinkan diri kita dibelenggu oleh nafsu dan keinginan kita. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah dibebaskan. Dan firman Allah berkata, jangan main-main dengan dosa. Karena ketika kita izinkan diri kita dibelenggu oleh nafsu, dibelenggu oleh keinginan-keinginan, kita diseret, dipikat olehnya, itu dapat melahirkan dosa, melahirkan maut. Kita perlu hati-hati. Yang ketiga, belenggu kepahitan. Dari bangsa Israel kita belajar bahwa mereka di dalam kesulitannya, ketika mereka berhadapan dengan banyak kesulitan yang mereka lihat, ada ketakutan, ada kesulitan yang mereka lihat, yang mereka alami, mereka mengizinkan saling curiga ada di dalam hidup mereka. Dan itu sebabnya kita lihat dalam kisah-kisah yang kita pelajari di beberapa persinggahan, berkali-kali mereka memberontak terhadap Musa. Ingin memukulnya, ingin membunuhnya, ingin melemparinya dengan batu. Pemberontakan-pemberontakan yang bahkan dilakukan oleh Harun, oleh Miriam. Ada belenggu yang luar biasa. Firman Allah berkata di akhir zaman ini, kasih semakin berkurang, menjadi dingin. Kita perlu waspada. Konflik tidak mengenal tempat. Dia bisa terjadi di mana saja. Termasuk di gereja, termasuk di keluarga anak-anak Tuhan. Kita perlu berhati-hati. Belenggu kepahitan punya akar pahit. Ada satu pengertian dari akar pahit dari kalimat aslinya pikria. Artinya tajam atau melukai. Seseorang yang simpan akar pahit dalam hidupnya, izinkan dirinya dibelenggu oleh akar pahit, dapat menjadi tajam. Mungkin kata-katanya melukai. Tajam pikirannya, penuh dengan kecurigaan. Bahkan tajam perbuatannya. Karena akar kata ini menuliskan dapat menimbulkan kerusuhan atau mencemarkan. Kita perlu waspada. Hari-hari ini Bapak Ibu lihat di sekitar kita. Begitu banyak ujaran-ujaran kebencian, belenggu-belenggu kepahitan yang kita lihat. Orang dengan begitu mudah melontarkan kepahitan-kepahitan, kecurigaan, kalimat-kalimat yang menyakitkan di sosial media. Begitu banyak orang sangat mudah. Bukan hanya di sosial media. Bahkan ada orang-orang yang juga lakukan itu di dunia nyata. Saling curiga. Penuh dengan kepahitan. Ibrani 12. Mari kita lihat. Ibrani 12 ayat 15. Ada satu catatan yang sangat penting untuk kita lihat. Hati-hati dengan belenggu kepahitan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 saya bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita anak-anak Tuhan perlu hati-hati. Kepahitan yang diizinkan, kita izinkan membelenggu hidup kita, dapat membuat kita jauh dari kasih karunia Allah. Kita perlu hati-hati untuk hal ini. Ini 3 hal yang saya lihat cukup menonjol, meskipun ada belenggu-belenggu yang lain yang kita dapat pelajari. Tapi hari ini saya hanya akan membahas 3 hal. Sekali lagi, bangsa Israel sudah dibebaskan. Tapi dalam perjalanan mereka ternyata berhadapan dengan belenggu-belenggu yang tanpa mereka sadari, ataupun kemudian jadi mereka sadari, mereka izinkan untuk mengikat mereka. Itu sebabnya
Mereka berkali-kali bertemu dengan persungutan, berkali-kali melakukan persungutan. Sampai Allah berkata, bangsa ini tegar tengkuk. Saya berharap itu tidak terjadi pada kita, anak-anak Tuhan. Kita yang sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Kita waspada supaya hidup kita yang dibebaskan tidak lagi terbelenggu oleh hal-hal yang tadi kita pelajari. Sejarah yang kita pelajari, Musa berkali-kali mengajarkan, mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan hari ini saya percaya kerinduan Allah juga ada bagi kita. Sama seperti Musa, ingatkan bangsa Israel, kembali ingat kepada Dia yang sudah membebaskan engkau dari Mesir. Firman Tuhan yang sama juga datang hari ini bagi saya, bagi Bapak Ibu. Allah punya kerinduan untuk setiap kita hidup bebas dari belenggu. Kita yang sudah dibebaskan oleh darahnya, hidup kita di dalam dunia ini, dalam perjalanan kita menuju ke surga. Allah ingin kita benar-benar bebas dari belenggu. Benar kita menghadapi tantangan. Kita belajar banyak dalam Efesus. Kita menghadapi peperangan dalam hidup ini. Kita belajar dalam 1 Petrus bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia cari siapa yang bisa ditelannya. Iblis tetap ingin belenggu kita dengan ketakutan, dengan hawa nafsu, dengan kepahitan, bahkan hal yang lain. Tapi hari ini, dengar apa yang Tuhan rindukan. Dia sungguh merindukan kita bebas dari belenggu. Kita boleh ada dalam perjalanan, boleh ada dalam perjuangan. Tapi hidup kita lakukan dengan penuh kebebasan di dalam Dia. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita tidak terbelenggu seperti bangsa Israel. Saya ingin Bapak Ibu lihat ada 2 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama mari kita lihat 1 Petrus pasal 1. Suratan 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin tidak diikat dalam belenggu, pertama, taruh terus dalam hidupmu penghargaan sepenuhnya untuk anugerah penebusan yang Allah lakukan. Karena itu dilakukan bukan dengan perak atau emas, dengan darah yang mahal, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Roma 6 ayat 5 sampai 6. Roma pasal 6 ayat 5 sampai 6. Perhatikan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca Roma pasal 6 ini sangat indah, ayat 1 sampai 14. 1 Petrus tadi berkata, Dia sudah mati bagi kita dengan darah yang mahal. Dan firman Allah berkata, kita mati bersama-sama dengan Dia. Dosa kita dikuburkan. Hidup kita yang lama dikuburkan.
Tetapi anugerah penebusan, Yesus tidak mati terus, dia bangkit dan hidup. Dan karena itu ayat ini berkata, sama seperti kita mati terhadap dosa, kita sebenarnya pun dihidupkan kembali di dalam Dia dengan hidup yang baru. Hargai anugerah penebusan. Karena sesungguhnya waktu darah itu tercurah, Dia ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Galatia 2 ayat 20 berkata demikian. Saya bacakan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak, Ibu, Saudara, lihatlah betapa keindahan anugerah penebusan. Darahnya yang mahal diberikan buat kita. Dan Dia mati, kita ikut mati bersama-sama dengan Dia dalam segala dosa kita. Tapi kita dibangkitkan kembali dengan hidup yang baru. Perhatikan Galatia, waktu kita hidup, Kristus hidup di dalam kita. Kalau kita hargai anugerah penebusan ini, saya percaya itu akan menolong kita, sanggup menolak. Ketika ada belenggu-belenggu yang ditawarkan kepada kita. Lakukan ini yang kita tahu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bisa dengan yakin berkata, ada Kristus di dalam saya tidak akan memilih untuk lakukan hal ini. Bukankah kadang-kadang kita begitu mudah terbelenggu karena kita lupa siapa yang ada di dalam kita. Kita terbelenggu dengan ketakutan. Karena kita lupa siapa yang ada di dalam kita. Kita terbelenggu dalam hawa nafsu. Kita lupa siapa yang hidup di dalam kita. Kita terbelenggu dalam kepahitan. Kita lupa siapa yang mengampuni kita. Tapi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Hargai tubuh dan darah Yesus. Setiap kali engkau perjamuan itu bukan hanya makan roti dan minum anggur. Tapi engkau sedang bawa Kristus di dalam dirimu. Waktu engkau ada di tempat yang engkau tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, cepat ingat, ada Kristus di dalam aku. Aku tidak boleh lakukan ini. Saat engkau disodorkan untuk lihat tayangan-tayangan yang tidak berkenan, cepat ingat, ada Kristus di dalam aku. Aku tidak ingin izinkan diriku dibelenggu oleh hal ini. Hargai anugerah penebusan, supaya hidup kita adalah hidup yang bebas dari belenggu. Yang kedua, bukan hanya menghargai anugerah, tapi Allah memberi kita kuasa untuk menolak semua belenggu. Mari lihat di Roma. Kita kembali ke suratan Roma. Bapak Ibu kalau ada waktu baca ayat 1 sampai 14 di Roma pasal 6. Ada beberapa ayat yang saya ingin kita baca. Roma 6 ayat yang ke-6. 12 dan 13. Perhatikan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Perhatikan, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 11, demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 11, ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13,
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dosa tidak punya kuasa lagi atas kita. Karena dia sudah dikalahkan oleh Yesus. Tapi mengapa seseorang bisa dibelenggu? Karena dia menyerahkan dirinya kepada dosa. Karena itu Roma berkata, jangan mau dihambakan lagi oleh dosa. Jangan menuruti lagi. Jangan serahkan lagi tubuhmu kepada dosa. Ini semua berhubungan dengan keinginan kita, komitmen kita. Aku mau menolak hal itu. Dengan kekuatan kita, sungguh kita tidak mampu. Karena yang ditawarkan kadangkala sesuatu yang berhubungan dengan keinginan kita, kesenangan kita. Tapi sekali lagi, dosa sudah tidak punya kuasa. Karena itu kita yang harus ambil keputusan. Aku mau tolak, aku tidak mau menyerahkan diriku lagi kepada dosa. Kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita. Minta kekuatan kuasa Roh Kudus. Minta kekuatan dari firman Allah. Minta kekuatan melalui doa. Minta kekuatan melalui pujian. Itu sebabnya dalam 40 hari ada banyak doa yang kami naikkan. Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan setiap kami, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, dari begitu banyak hal yang bisa membelenggu. Hari ini, pesan yang ingin saya sampaikan, ada kerinduan Allah untuk kita yang sudah dibebaskan. Jalani hidup ini bebas dari belenggu. Karena itu, kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Hargai. Waktu engkau terima tubuh dan darahnya, ucapkan syukur. Dan ingat betapa mahal darah yang diberikan kepada kita. Waktu engkau minum darahnya, makan tubuhnya, minta itu jadi kekuatan dalam tubuhmu. Supaya kita dengan kekuatan Allah sanggup menolak hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata, karena itulah, kalau anak itu membebaskan kalian, kalian sungguh bebas. Hari ini Allah yang sudah membebaskan kita, juga ingin terus kita ada dalam kebebasan, dalam perjalanan kita di dunia ini. Dia ingin kita menghadapi perjalanan ini dengan mengalaminya di dalam kemenangan. Karena itu minta kekuatan dari Tuhan. Kebebasan dari Dia akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah dapat siapkan perjamuan Bapak Ibu. Siapkan dengan hati yang penuh syukur. Siapkan dengan hati penuh penghormatan. Karena sesungguhnya darah yang diberikan kepada kita adalah darah yang mahal. Haleluya, haleluya. Bukan dengan haleluya kau menebur dosaku. Dengan darah yang mahal
bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan diri kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Kan dengan barang fana membayar dosaku. Haleluya, haleluya. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Haleluya, dengan segenap kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Padamu semua Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Haleluya, 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 haleluya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, 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 haleluya. Hargai anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Dia ada di dalammu. Jangan hidup dengan cara yang lama. Minta kekuatan Roh Kudus untuk menolak hal-hal yang ingin membelenggu. Karena sungguh Dia ingin kita bebas dari segala belenggu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, tolong kami umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saudari Helpita akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Saya mengundang staf gembala untuk dapat menyiapkan diri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Seperti pujian ini jadi kerinduan kami, menjadi iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, kehendak-Mu yang nyata dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Betapa Engkau mengasihi setiap kehidupan kami. Engkau yang sudah membebaskan kami, Engkau yang sudah melepaskan kami dari perhambaan dosa. Tuhan Yesus, di dalam perjalanan hidup kami ada banyak hal Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus beri kami kekuatan supaya kami tidak memberikan diri kami untuk diperhamba oleh dosa, oleh keinginan kami, oleh kehendak kami, oleh rasa takut kami, oleh rasa cemas kami. Tapi biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang memberikan kami kemampuan, Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap hal, setiap persoalan dalam hidup ini. Dan kami yakin Tuhan Engkau bersama dengan kami dan Engkau beserta dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati materaikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidup hamba-Mu, menyingkapkan setiap rasa kebenaran firman-Mu melalui kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus, sehidangan dengan Tuhan, dengan tubuh dan darah Kristus, menjadi peringatan dalam hidup kami betapa besar kasih Tuhan, betapa besar cinta-Mu dalam setiap kehidupan kami, memberkati setiap hati kami, memberkati setiap kehidupan kami, untuk kami boleh sehidangan bersama dengan Tuhan, memberkati setiap yang melayani pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami benar mengucap syukur. Haleluya. Kita tetap nyanyikan pujian ini untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Bukan dengan Kau membayar dosaku, dengan darah yang tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Bapak Ibu dapat mempersiapkan perjamuan. Ku letakkan
persembahkan kepadamu. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti kali ini. Beri waktu sejenak, pegang roti dan anggur, ucapkan syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Ya lama sika, lama sika. Ya lama karya lama sika, lama sika. Ya lama sika. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang menebus segala dosa kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini ucapan syukur kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu buat kami. Ini ada tubuh dan darah-Mu yang jadi kehidupan di dalam kami. Biar itu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Untuk kami dapat menjadi umat-umat yang bebas bersama dengan Engkau. Menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan anggur ini. Jadi kekuatan bagi setiap kami yang akan memakannya, bagi setiap kami yang meminumnya. Karena kami percaya ada kehidupan di dalamnya buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari pegang roti dengan penuh ucapan syukur. Dengarkan firman Allah yang akan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari pegang anggur di tangan kanan. Dengan penuh ucapan syukur dengarkan firman Allah yang akan saya bacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dimanapun engkau berada, di tempatmu, di rumah, mari buka mulutmu untuk kebaikan Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, engkau hidup di dalam kami. Dan kami pun mau hidup di dalam Engkau. Ini hidup kami Tuhan, pakai sesuai kehendak-Mu. Jagai kami, kuatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
menyerahkan hidup kami yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri. Beri kami kekuatan Tuhan. Kami tidak ingin terbelenggu Bapa. Kami ingin hidup bebas bersama dengan Engkau. Untuk hidup kami memuliakan nama-Mu. Ini hidup-hidup kami Tuhan, ada di mezbah-Mu Tuhan. Tuhan, kuatkan kami hamba-hamba-Mu, kuatkan umat-Mu, supaya kami sanggup bertahan. Kami dapat kekuatan dari Tuhan untuk menolak hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, sehingga hidup kami jadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya kekuatan dari Engkau menyertai mereka. Dalam keterbatasan kami hari-hari ini, kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup untuk lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Engkau hadir di setiap keluarga, hadir di setiap rumah, hadir di setiap hati, untuk mereka beroleh kekuatan di dalam Engkau. Tidak tergoncangkan, tidak terbelenggu oleh situasi, tapi mereka dapat hidup di dalam kebebasan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami yang lemah, yang susah, yang sakit. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh kekuatan sukacita, kesembuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah yang dapat kami lakukan hari ini. Biarlah kekuatan dari Engkau sendiri yang menjadi bagian dalam hidup kami. Setiap pujian, setiap yang kami lakukan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu, memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu hari ini. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami ingin lakukan semuanya karena kami mengasihi. Bahwa kami mengenal-Mu lebih dekat Tuhan. Bahwa kami mengenal-Mu lebih sungguh-sungguh Tuhan, supaya hidup kami yang ada dalam dunia ini, yang kami jalani, sungguh hidup yang menyenangkan hati-Mu. Kami terus berdoa bagi pemerintah negara kami, kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, roh takut akan Allah. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk negara kami. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi kami mau belajar meletakkan kepercayaan kami hanya kepadamu. Biarlah apa yang terbaik dari Tuhan jadi atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Jagai dalam kekuatan kasih dan setia-Mu. Tolong mereka untuk tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita, karena kami tahu Engkau ada di dalam kami. Berikan berkat-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya, dalam persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus ada menyertai mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.